Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang matriks dan vektor di Python. Pertama, matriks itu merupakan susunan bilangan yang berbentuk kotak yang terdiri dari baris dan kolom. Biasanya penulisannya itu baris kali kolom. Matriks itu memiliki ordo. Misalkan matriks itu memiliki 3 baris dan 3 kolom, disebut itu ordo 3 kali 3. Jadi 3 baris dikali 3 kolom. Nah, penggunaan matriks di Python itu awalnya itu dari matematika dan diturunkan ke Python. Cara untuk membuat matriks Python itu pertama kita menggunakan modul yang bernama NumPy. NumPy itu merupakan modul yang sering digunakan di data science ataupun di penggunaan bilangan-bilangan di Python. Contohnya seperti grafik, matriks, dan hal-hal yang berhubungan dengan data. Nah, cara penginstalan NumPy sendiri, di sini kita perlu menggunakan namanya Git Bash. Git Bash ini merupakan sebuah terminal dari Git yang berbentuk seperti Linux. Komennya adalah pip install NumPy. Nah, di sini tuh kita menginstal NumPy, modul NumPy, dan akan langsung dipasang di Python. Yang pertama ini adalah cara pembuatan matriks di Python. Pertama kita harus mengimport dulu NumPy-nya itu. Dan kenapa saya di sini import NumPy SNP itu agar menyingkatkan tulisannya. Sintaksnya itu adalah numpy.array, tapi karena di sini saya menginisialisasikan numpy sebagai np, jadinya np.array yang kurung index. Index itu elemen apa saja yang akan ada dalam matriks tersebut. Contohnya di sini saya memiliki np.array dengan index 1 baris 1145, baris 2245. Kalau di print hasilnya akan seperti ini, 145 dan 245. Nah, contohnya di sini import numpy snp mengimport modul numpy, lalu saya inisialisasikan np, lalu saya membuat matriks di dalam variabel r, lalu np atau numpy.array isinya indeksnya. Di sini ada matriks 3 kali 2 2 kali 3, 2 kali baris dikali 3 kolom. Lalu saya membuat satu lagi matriks yang variabel bernama price. Di dalamnya ada matriks yang hanya memiliki satu baris, jadi 1 kali 3. Kemudian di print. Nah, ini hasilnya. Cara penulisan, jika kita mau membuat dua baris seperti ini, harus memiliki 2 kurung siku di tiap akhirnya. Nah, ini ada beberapa operasi yang sering dilakukan di matriks. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan inverse. Nah, contoh penulisannya bisa saja kita hanya menggunakan operasi matematika biasa, penjumlahan menggunakan tanda plus, pengurangan tanda kurang, pembagian tanda garis miring atau backslash, dan perkalian menggunakan bintang. Contohnya di sini saya memiliki variabel A dengan matriks 162571 memiliki 2 kali 3, dan variabel B memiliki matriks dengan 448, 258 sama 2 kali 3 juga. Nah, dua-duanya itu memiliki ordo yang sama karena biasanya peraturan dalam matriks itu kalau misalnya penjumlahan itu harus memiliki ordo yang sama antara kedua matriks tersebut. Karena dua-duanya memiliki ordo 2 kali 3, A 2 kali 3, B 2 kali 3, jadi kedua matriks tersebut bisa dijumlahkan. Operasinya itu ada inverse, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, contohnya di sini saya punya dua matriks, dua variabel berisi dua matriks. Variabel A berisi matriks 3 kali 3, variabel B berisi 3 kali 3. Dua-duanya ordonya sama agar bisa dijumlahkan. Nah, ini adalah operasinya. Kalau penjumlahan kita tinggal menggunakan operator aritmatika tanda plus, pengurangan tanda min,
perkalian A kali B pembagian A per B. Nah, kalau misalnya inverse itu kita menggunakan variabel function yang disediakan oleh nantinya tersebut. Jadi saya membuat variabel A in, ini singkatan dari A inverse, sama dengan NumPy, karena NP karena saya singkat modulnya. Terus nama fungsinya itu inf, dan parameternya itu harus matriks. Nah, di sini karena saya mau menginversekan matriks A, karena ini saya memasukkan variabel A, karena variabel A itu berisi matriks A. Hasilnya itu seperti ini. Penjumlahan sama persis 1 tambah 1, 2, 6 tambah 5, 11. Pengurangan sama pembagian berdasarkan elemennya masing-masing, dan inverse juga. Nah, sekarang accessing matrix di Python. Di sini kita ingin mengakses suatu indeks di Python. Pengaksesannya itu sama mirip dengan pengaksesan struktur data kayak dictionary, set, list. Cukup menggunakan kurung siku. Di sini contohnya itu, saya di sini langsung ngeprint. Kalau misalkan kita emang niatnya mau output kan langsung bisa ngeprint. Tapi kalau misalnya kita mau dijadiin kayak suatu data di dalam variabel, tinggal bikin variabel sama dengan terus ini sintaksnya itu nama matriks yang kita gunakan. Sebenarnya di sini saya menggunakan A, jadi print A terus baris berapa di kolom berapa. Terus saya ngeprint baris 1 kolom 0. Jadi baris 1 itu baris kedua yaitu 571, dan kolom 0 berarti 5. Nah, ini contohnya. Kita punya matriks A 3 kali 3, baris 1 162, baris 2 571, baris 3 442. Di sini saya ngeprint baris 1 0 1 2. Baris 1 berarti ini kolom 0 0 1 2. Jadi ini berarti yang keluar 5. Nah, terus kalau misalkan kita mau print ini 4 ini berarti 0 1 2, berarti baris 2 kolom 1 0 1 2. Yang hasil keluar sih akan 4. Nah, jadi intinya itu print nama matriks baris berapa kolom. Nah, sekarang tentang slicing. Slicing ini mungkin udah pada kenal sebelumnya. Slicing itu kita tuh memisahkan elemen lalu kita keluarin, kayak melakukan slicing terhadap string, terhadap sumber data. Biasanya sintaksnya memang sama. Nah, sintaksnya itu kalau misalkan kita ingin di matriks, di sini saya print karena ingin menggunakan langsung nama matriksnya, terus elemen sampai elemen ke berapa. Kalau misalkan mau dibalik juga bisa. Ini salah satu caranya, ada juga cara lain. Nah, ini contohnya. Masih di matriks yang tadi, baris 1162, baris 2571, baris 3442. Di sini saya akan melakukan slicing di baris 1 012 baris 1 dan sampai dengan 7. Nah, berarti kita itu harus berhenti sebelum 2 karena di sini 0 1 2. Nah, slicing itu aturannya mulai dari sini sampai sini, tapi sebelum tujuan yang tercapai. Misalkan saya ingin slicing sampai 3, tidak akan sampai 3, jadi coba berhenti di 2. Nah, di sini contohnya di kolom 1 di baris 1 01 sampai sebelum 2 012, sebelum 1 7. Jadi hasil yang sekarang 5 sama 7. Nah, 5 sama 7. Misalkan kita mau di baris ke 3, baris 2, berarti di sini 2 0 1 2. Lalu saya menggunakan ini saja 4 4 2. Berarti di sini ya 4.
Nah, jadi yang keluar itu 0,94442 sesuai. Nah, selanjutnya tentang randomisasi. Ini tuh kalau misalkan sebelumnya kita kan membuat matriks itu kita yang menemukan nilai-nilai di dalamnya, indeks di dalamnya. Nah, kalau random itu sesuai namanya kita mengacak membuatnya. Acakannya itu dari bilangan 0 sampai 1. Karena 0 sampai 1 cuma ada dua bilangan, jadinya di dalamnya itu pasti bakal ada float number agar bisa mendapatkan sesuai order yang diinginkan. Di situ ada dua, ada run itu eh, randomisasi dengan metode uniform, dan run n itu randomisasi dengan metode normal. Bedanya itu kalau misalkan random menggunakan uniform, nanti tuh bilangannya misalkan dari 0 sampai 1, dia akan menggunakan bilangan 0 semua. Tidak mungkin ada min 0 atau 1 atau min 1. Pasti 0 semua. 0, sekian sekian. Kalau misalkan run n, randomisasi yang normal, itu akan keluar dari 0 sampai 1, tapi akan normal. Ada 0, ada 1, ada min 0, ada min 1. Nah, sintaksnya itu nama matriks dot random dot fungsi yang diberikan oleh nanti ya. Contohnya run untuk randomisasi uniform, run n menggunakan randomisasi normal. Dan 3,3 ini ordonya. Jadi saya membuat randomisasi dengan ordo 3 kali 3. Kalau misalnya mau 2 kali 4, berarti 2,4. Lalu di sini saya langsung print. Nah, di sini contohnya. Saya membuat variabel d dan np, numpy random.run, function dari numpy dengan ordo 3,3 atau 3 kali 3. Lalu np.random.run n, randomisasi metode normal 3,3, dari ordonya 3 kali 3. Terus saya print kedua matriks yang saya randomisasi tersebut. Nah, ini hasilnya. Hasilnya tidak akan pernah bisa diprediksi karena tiap hasil itu pasti beda-beda karena memang randomisasi. Nah, sesuai tadi run itu uniform, hasilnya pun 0 semua. Tidak ada 1, tidak ada min 1. Kalau run n, randomisasi dengan metode normal, itu ada min 1, ada min 0, pokoknya macam-macam. Tidak akan satu bilangan saja. Kita coba lagi. Nah, hasilnya beda. Di pertama random menggunakan uniform 0,0857, kalau sekarang 0,190. Jadi hasilnya memang tidak akan pernah bisa diprediksi karena memang randomisasi. Jadi untuk pembuatan matriks dengan cara cepat itu bisa menggunakan randomisasi karena kita tidak perlu menyebutkan nilai sendiri-sendiri lagi. Sekian presentasi matriks dan data saya. Terima kasih telah menonton. Sekian.